Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Malam ini saya akan coba membahas sesuatu yang sudah lama sebenarnya. Dan sudah lama diangkat oleh para media, baik itu YouTuber, media cetak, maupun media nasional, media TV. Dan masalah ini sempat ramai juga, ya. Malah ada perseteruan di antara para YouTuber, yaitu Banpol. Oke, tidak ada salahnya kita membahas kembali ya. Karena ada istilah begini. Lain waktu, lain masalah. Lain waktu, lain cerita. Lain waktu, lain informasi. Mungkin pada saat itu kita berpikiran hanya 10%. Mungkin setelah berjalannya waktu, informasi terbaru dan lain sebagainya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, akhirnya kita punya pikiran yang berbeda. Banpol, pertanyaan ulang akan disamakan adalah oleh para masyarakat netizen, apakah Banpol itu ada? Atau hanya rekayasa Banpol itu? Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Kenapa menarik? Karena ada hal yang memang dipermasalahkan. Banpol ini bukan hanya dipermasalahkan oleh pihak para media YouTuber, tetapi juga dari pihak kepolisian. Nah, ini permasalahannya. Baik kalau kita merujuk kepada informasi awal, bahwa kita ketahui bahwa munculnya kata Banpol atau adanya keterangan informasi Banpol, yaitu adanya sosok saksi yang bernama Danu masuk ke TKP bersama Banpol. Awal cerita bahwa Danu mengatakan bahwa masuk ke dalam TKP itu bersama masuk ke dalam TKP atas instruksi daripada Banpol, yang sinyalir pertamanya ada polisi. Itu menurut Danu. Pada saat jam berapa? Siang, jam 12, pada saat Danu diperintahkan oleh Yoris untuk menjaga TKP dan diam di SMA 1 depan daripada TKP. Walaupun kita juga jadi tanda tanya, ngapain juga mesti dijagain ya. Itu nanti kita bahas lagi tuh. Kenapa mesti harus dijagain? Nah, kita kembali kepada Banpol sekarang ya. Danu diwawancarai oleh salah seorang YouTuber, itu awalnya, sehingga muncullah kata-kata Banpol. Dari siapa datangnya Banpol? Adanya salah seorang YouTuber yang mengklarifikasi pernyataan Danu bahwa itu adalah bukan polisi, tetapi itu adalah Banpol. Nah, muncullah kata-kata Banpol awal dari situ. Tapi Danu mengatakan pertama, katanya adalah polisi, seperti itu. Dan pada saat dia diwawancarai oleh salah seorang YouTuber itu, Danu belum mendapatkan pendampingan hukum. Belum ada PH. Bapak Ahmad Taufan Sudirjo belum masuk waktu itu. Ya, Danu masih sendiri di sana. Oke. Nah, itulah awal muasal daripada munculnya Banpol. Nah, tentunya adalah kita melihat ke belakang. Danu diperintahkan oleh Yoris untuk stay di SMA 1, katanya untuk menjaga barang-barang di TKP. Padahal bukan tugasnya ya. Tugas polisi sebenarnya harus menjaga TKP itu. Apalagi hari tanggal 19, itu adalah hari kedua. Masih anget-angetnya itu, TKP itu masih anget-angetnya. Pastilah pihak kepolisian ada di sana. Ya. Dan pertanyaannya, apakah polisi ada di sana? Kita berkeyakinan, masa sih dengan anget-angetnya TKP masih hari kedua, masih tidak ada pihak kepolisian. Kita tahu di tanggal 19 itu ada beberapa kegiatan. Dari pagi adalah ada acara pemakaman kedua almarhumah di sana ya. Dan jaraknya nggak jauh juga dari TKP ya, dari rumah itu. Nah, jam 12-nya ada Danu masuk ke TKP bersama Banpol, yang disinyalir Banpol. Kemudian sorenya juga ada beberapa saksi bersama pihak kepolisian masuk juga ke TKP. Jadi tanggal 19 itu harusnya sangat krusial sebenarnya. Ya. Oke, kembali lagi masalah Banpol. Oke, kita berujuk lagi kepada Banpol sekarang. Ada yang menarik, kalau saya begini. Kita bicara masalah job desk. Job desk, bahwa job desk itu sudah ada alurnya dari atas. Sudah alur.
bahwa direktur, GM, manajer, kalau di perusahaannya, kalau di kepolisian itu ada Kapolri, kalau di Kapolda dia ada Kapolda, kemudian Kapolda membawahi jajaran-jajaran di bawahnya, ada bagian direktur, bagian ada humas, ada bagian kriminal, ada bagian lantas, ya, ada banyak bagian-bagiannya. Nah, tentu punya job desk masing-masing. Tetapi saya akan membahasnya adalah masalah sesuatu berkaitan dengan Bampol. Kita ingat kembali kepada berita lama bahwa ada pernyataan dari Bapak Kombes Pol, Bapak Erdi Caniago. Nah, ini dia ya. Waktu itu Danu menyebut ada 2 orang Banpol yang turut masuk, menyuruhnya masuk ke dalam. Banpol tersebut mempunyai kunci rumah dan mereka masuk lewat pintu depan rumah TKP. Namun pernyataan Danu tersebut dibantah oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Caniago. Erdi Caniago memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi Caniago saat dikonfirmasi wartawan Selasa 9 November 2021. Saya mengutipnya di Des Jabar, biar ada datanya ya. Kalau saya lihat dari kata-katanya di sini ada tanda kutip 2. Erdi Caniago memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tanda kutip, tidak ada itu. Seolah-olah seperti penekanan gitu. Tidak ada itu. Kalau penekanan itu adalah mengandung arti keyakinan atau penegasan bahwa tidak ada. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar. Itu di 9 November 2021. Agustus, September, Oktober, November. Ini sekitar 3 bulan pasca kejadian lah. Karena muncul informasi masalah Banpol itu. Nah, saya akan lanjutkan kembali ya. Karena ini menarik nih. Karena ini sangat menarik. Buat saya menarik sih. Nggak tahu kalau buat rekan-rekan sekalian ya. Dijelaskan oleh Kombes Pol Erdi Caniago. Setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada TKP itu dibuka dan ditutup. Nggak ada. Jadi nggak ada. TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu. Tidak ada. Tanda kutip lagi penegasan. Kalau saya lihat ini penegasan Pak Erdi Caniago ya. Kombes Pol itu ya. Nah, polisi menepis isu adanya keterlibatan oknum Banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Polisi tetap berpegang pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Erdi menyebutkan informasi-informasi itu tak sepenuhnya dapat dipegang. Informasi itu tidak bisa dipegang. Artinya punya keyakinan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan ini. Saya tidak akan bertanya dulu ya. Kita satukan lagi. Pernyataan Pak Erdi Caniago Kombes Pol ini pun hampir serupa nadanya. Ya. Hampir serupa nadanya. Itu di 2021 ya. 9 November 2021. Sekarang kita lihat di sebentar ya. Kita lihat dulu. Tenang. Waduh, lama banget spreadsheet. Oke. Sorry. Oke. Ada di tanggal 26 April 2022. 1 tahun berlanjut ya. Informasi terbaru yang mengejutkan tentang sosok Banpol dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo baru-baru ini. Itu dari Des Jabar juga.
Ketika ditanya oleh tim desjabar.com via media tertulis tentang sosok Banpol pada hari Selasa tanggal 26 April 2022. Kira-kira sejauh mana Banpol atau Bantuan Polisi yang dimaksud? Apakah ada keterlibatan di sana? Itu pertanyaan dari Desjabar. Polda Jabar tidak mengeluarkan data ini. Sekali lagi, Polda Jabar tidak mengeluarkan data ini. Itu pun ada tanda kutip 2 di atasnya. Ukap Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangan tertulisnya di desjabar.com. Cukup sampai di situ saya bicaranya adalah ada 2 Kombes Pol, ada 2 Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Erdi Syadiago dan Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan keraguan tentang Banpol. Ini polisi loh. Dan itu adalah Kabid Humas. Itu bukan pernyataannya sendiri ya. Tetapi itu adalah, kalau Kabid Humas saya bicara tadi masalah job desk, tentunya itu dapat daripada hasil penyelidikan. Bukan keluar dari mulut kosong pastinya. Sekelas Kombes Pol dan itu Kabid Humas. Ya, pasti itu munculnya dapat informasi daripada penyidik. Seperti itu. Nah, dua Kabid Humas Polda Jabar. Ya. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Kemudian muncul pada saat itu adalah PH dari Penyadanu, Bapak Ahmad Topan Sudirjo, lewat ATS Law Firm. Itu kita tahu bahwa ATS Law Firm itu dibawa oleh Kang Heri Susanto. Karena waktu itu sempat terjadi perdebatan antara Pak Kades ya. Kita tahu dulu pertama yang menawarkan untuk Danu itu adalah Pak Kades. Cuman sempat terjadi ada sedikit sedikit inilah ya perbincangan yang ini antara Pak Kades waktu itu yang mau menawarkan untuk Danu, tetapi akhirnya Danu dan Nyoris dan akhirnya Kang Heri Susanto lah yang menawarkan dan Kang Nyoris mau menerima apa yang disodorkan oleh Kang Heri Susanto yaitu Pak ATS Lopom. ATS Lopom yaitu Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Nah, sekarang saya bicara begini. Kalau Pak ATS kan Pak Ahmad Topan setuju dengan Banpol ya. Kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataannya. Tentunya itu kan didapat informasi dari siapa? Ya dari orang yang memberikan, saksi yang memberikan informasi. Misalnya Banpol, yaitu Danu dan Nyoris. Kenapa? Karena kita ketahui sekarang Danu adalah kan tahu kita itu kan perintahnya Nyoris. Dan Nyoris sempat mengatakan di media nasional di TV One bahwa dia kenal dengan Banpol tersebut, katanya suka berlalu lalang di Polsek, dan malah dia mengatakan namanya inisialnya U seperti itu ya. Itu kata Nyoris. Berarti Danu itu disuruh dan sebenarnya bukan dari Danu. Isu awal masalah Banpol ya, bukan dari Danu seperti itu kan. Nah, sekarang kita bertanya kepada pemikiran secara logika kita. Kita berlogika saja sekarang. Kalau kedua Kabid Humas mengatakan keraguan tentang Banpol, ya, apakah masyarakat juga ikut mempunyai keraguan? Bisa jadi, karena pihak kepolisian loh. Kepada siapa lagi kita percaya kalau bukan kepada pihak kepolisian. Walaupun pernah terjadi di beberapa kasus pihak kepolisian yang ya melakukan suatu kesalahan. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ya, berapa persen sih pihak kepolisian yang melakukan suatu kesalahan dan yang tidak melakukan kesalahan? Tentunya lebih banyak yang tidak melakukan kesalahan. Kesalahan kan hanya sekian persen. Nah, pernyataan Kabid Humas Polda Jabar dua-duanya, yaitu Bapak Erdi dan Bapak Ibrahim, menentang keraguan tentang Banpol. Nah, sekarang saya tidak bicara masalah Bapak Ahmad Topan Sudirjo, tapi kan Bapak Ahmad Topan Sudirjo itu beliau datang setelah informasi itu muncul dan tentunya Bapak Ahmad Topan mendapatkan info ya dari saksi tersebut. Ya kan? Dari saksi tersebut. Nah, tentunya kita bertanya, apa yang memperkuat bahwa Banpol itu ada? Ada, yaitu disampaikan bahwa
adanya foto Banpol. Nah, jelas ada pernyataan dari Danu ya. Danu menyatakan kronologis bahwa dia masuk ke sana jam sekian, ketemu sosok ini, kemudian masuk ke dalam, diceritakan kronologisnya di dalam menguras bak mandi, kemudian mendapatkan 2 barang seperti itu kronologisnya yang disampaikan di media. Kemudian juga adanya foto Banpol yang disempat di media dilansir, adanya chat antara Yoris dan Danu seputar masalah Banpol waktu menunggu itu ya. Nah, itu bukti-bukti yang menyatakan bahwa adanya Banpol. Kemudian ada lagi informasi bahwa katanya ada percakapan Banpol ya, adanya percakapan Banpol dengan salah seorang YouTuber. Kemudian tapi hanya tidak ada videonya dimunculkan di sana ya. Nah, itu tidak. Masalahnya sekarang begini. Munculnya informasi Banpol, apalagi ranah pada saat itu adalah masalah Banpol itu lagi panas-panasnya, tentunya pihak kepolisian akan menyelidiki masalah itu dari berbagai sudut, dari berbagai aspek ya. 1, 2, 3, atas, bawah, kanan, belakang akan dicari. Kenapa sampai bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus Jalan Charok Subang. Sekali lagi, ini adalah hanya sebagai pendapat sebagai masyarakat, ya saya sebagai masyarakat, bahwa dari pihak kepolisian menyatakan demikian, dan dari pihak Danu, Yoris, bahwa Banpol itu ada. Tentunya Anda yang bisa menentukan, Anda yang bisa berpikir, logika mana yang akan kita pakai di sana, ya. Ada sebenarnya ini terlalu panjang durasinya ya, tapi saya akan membahasnya gini. Kalau misalkan benar ada, kalau memang benar ada ya, jelas berarti ini ada sesuatu yang salah. Kalau memang ada, karena apa? Kita tahu bahwa Banpol mungkin TKP sudah di polis lain, tapi ada orang yang masuk ke dalam TKP itu udah jelas sudah ada undang-undangnya, ya. Terlepas apakah itu tidak tahu dan sengaja dan lain sebagainya, udah jelas masuk undang-undangnya. Kemudian diperintahkan oleh siapa, itu jelas sudah ada oknum kalau begitu ya. Kemudian juga ya itu kan sebenarnya jadi permasalahan ya. Kalau memang ada berarti ada oknum yang melakukannya. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalkan apa yang disampaikan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol, bahwa Banpol itu disampaikan oleh Kabid Humas. Lantas siapa yang membuat Banpol ini? Tentunya ya jelas, kita sudah jelas tidak akan jauh-jauh lagi ya antara Danu dan Yoris kan gitu ya. Karena di sana yang menyatakan Banpol adalah Danu dan Yoris. Danu masuk ke TKP bersama Banpol atas perintah Yoris. Nah kan? Tujuannya apa? Kalau misalkan ini sekali lagi, kalau misalkan tidak ada Banpol sesuai apa yang dinyatakan oleh pihak Kabid Humas ya, tidak ada keterlibatan Banpol. Jadi apa ini? Ya. Jadi pertanyaan buat kita semua. Anda menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.